Amin. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudaraku terkasih, senang boleh bersama dengan keluarga besar GKI Bumi Ayu hari ini. Ketika kita diajak memikirkan dan merenungkan keramahan, bukan kemarahan. Ya. Saya tadi jadi ingat bagaimana dalam hidup membangun sikap ramah itu ternyata perlu diperjuangkan. Kenapa? Karena manusia pada umumnya memang gampang marah-marah. Ya, menarik. Kalau kita lihat tema ini akar kata dasarnya ramah dibanding marah. Ya, dua kata yang hampir mirip tapi artinya beda banget. Ya, antara ramah atau marah. Nah, mengingatkan saya dengan sebuah lagu sekolah minggu. Judulnya KASIH. Ya, Bapak Ibu kenal lagu ini bersama anak-anak sekolah minggu kita? Oke, kalau ada di antara kita yang kenal, saya akan mengajak kita nyanyi lagu ini ya. Teksnya akan dimunculkan KASIH. Yuk, kita belajar nyanyi bareng-bareng ya. Demikian. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yo, Bapak Ibu, sudah kenal lagunya? Bagaimana kalau kita nyanyinya sekarang dengan penuh gembira ya? Saya undang kita berdiri, nyanyi semangat sambil tepuk tangan bareng-bareng ya. Nanti kita ulang bagian refrennya, terus nanti kalimatnya diganti. Bukan cuman sayang pada teman, sayang kakak, sayang adik, sayang papa, sayang mama, sayang anak. Gitu ya. Ayo kita nyanyi sekali lagi ya.
tidak suka marah-marah. Sayang kepada adik dan adik seperti kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Kepada papa ya papa seperti kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang pada mama, kepada mama seperti kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka kepada anak ya anak seperti kasih Yesus. Puji Tuhan, silahkan duduk ya. Bapak Ibu saudaraku, benarkah kasih itu sabar? Ya, saya mau tunjukkan, nggak gampang ya. Jadi orang yang tidak suka marah-marah itu butuh perjuangan. Kenapa begitu? Karena ada anak dari kecil sudah sangat galak. Tuh, ya bawaannya ngajak berantem ya. Nggak tahu ki anake sopo ya. Kita nggak ngerti, tapi yang jelas anak ini gampang marah-marah ya. Kalau ditanya, kok gampang marah-marah kenapa? Mungkin saben hari lihat papa mamahnya itu tengkar melulu ya. Tiap hari dengar keributan soal kecil jadi gede, gampang emosi ya. Jadi jangan salahkan anak kecil ini ya, kalau dia gampang marah ya. Lain kalau anak pendeta ya. Apalagi pendetanya Purwokerto ya. Bapak Ibu saudaraku, ini anak saya Gloria waktu masih kecil ya. Dan senang hari ini saya boleh bersama dengan keluarga ya. Bagaimana mengajak anak dan istri seperti dalam gambar ini. Dan hari ini saya mau memperkenalkan dulu ya keluarga kami bersama dengan tante ya. Nanti kalau saya sebutin namanya berdiri melihat ke arah jemaat ya. Yang pertama istri saya Magdalena, silahkan berdiri. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Lena boleh bersama dengan saya. Dan yang kedua anak saya Gloria. Ya, ini yang suka ketawa waktu kecil ya. Dan saya saat ini kami sekeluarga didampingi tante dari Australia. Tante Ailan boleh berdiri memperkenalkan diri sejenak. Selamat datang tante ya. Tante dari kota Perth, Australia. Sangat senang boleh bersama-sama hari ini. Ibu bapak saudaraku, memiliki sifat ramah. Ternyata butuh perjuangan ya. Saya lupa. Tadi juga bersama dengan John ya. John boleh berdiri sejenak John karena duduknya terpisah di belakang ya. John dari Purbalingga, sangat senang boleh bersama dengan kita semua. Ibu bapak saudaraku, memiliki sifat ramah. Jadi ramah dan gampang tersenyum. Apakah faktor banyak uang Bapak Ibu? Kalau banyak uang, banyak seneng gitu? Ya enggak Bapak Ibu? Enggak juga, banyak uang itu enggak menjamin kebahagiaan. Coba kita lihat, ya apa iya banyak uang enggak menjamin kebahagiaan? Kita lihat ya. Apalagi satu klik lagi, ya kalau sedikit ya. Nah Bapak Ibu, banyak uang aja nggak menjamin kebahagiaan, apalagi kalau sedikit gitu ya. Nah Bapak Ibu saudaraku, ayo kita belajar keramahan. Ayo kita belajar tentang sikap yang penuh dengan memancarkan kebahagiaan dari bacaan Injil Lukas hari ini. Mari
saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari membaca bareng saya Lukas 10 ayat 38 sampai 40 ya. Sama-sama kita ucapkan begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ibu bapak, saudaraku, gambar ini menceritakan Tuhan Yesus dan rombongan para murid saat itu dalam perjalanan berkunjung ke kota kecil Betania. Ya. Di kota kecil Betania ada keluarga yang jadi sahabatnya Tuhan Yesus, yaitu keluarga 3 orang bersaudara kakak beradik. Para penafsir kitab suci perjanjian baru menyebutkan urutannya. Yang paling tua adalah Marta. Punya adik perempuan namanya Maria. Dan punya adik laki-laki namanya Lazarus. Ya, 3 orang bersaudara ini, Marta, Maria, dan Lazarus. Nanti dalam bacaan perikop yang lain akan diceritakan bagaimana Lazarus pernah sakit lalu meninggal, lalu dibangkitkan Tuhan Yesus. Ini Lazarus dari keluarganya Marta dan Maria. Ya. Tapi bacaan Alkitab kali ini menceritakan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dan rombongan para murid masuk ke rumahnya Marta dan Maria. 2 perempuan muda yang sedang menyambut Tuhan Yesus. 2 kakak beradik perempuan yang ingin menemani Tuhan Yesus. Coba kita lihat gambar ini ya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Marta di belakang sana? Baru sibuk nguleni bikin adonan kue. Ya. Sementara Maria memilih duduk di sebelah kaki Tuhan Yesus. Ngapain? Coba kita lihat ayat ini sekali lagi. Kita baca bareng-bareng ya. Apa yang terjadi? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ibu bapak, saudaraku, dari gambar ini sekarang saya mau bertanya. Menurut bapak ibu yang pantas disebut melayani, apakah Marta yang sedang sibuk bikin adonan kue, sedang menyiapkan makanan dan minuman untuk tamunya yang begitu dekat dalam keluarga ini, yaitu Tuhan Yesus sendiri? Atau yang pantas disebut melayani adalah Maria yang duduk menemani sang tamu? Coba kita mau diskusi sebentar ya. Konsep pelayanan dalam benak pikiran Bapak Ibu, melayani itu kayak apa? Apa yang sibuk nyiapin makanan kalau tamu datang, harus tamu ini dikasih suguhan, sajian, makanan yang enak, minuman yang seger, atau yang duduk menemani tamunya? Menurut Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, yang namanya melayani yang mana ya? Kita dengar dulu dari Pak Alvin ya Pak Alvin. Pak Alvin, yang melayani yang mana Pak Alvin? Yang sibuk di dapur atau yang duduk menemani tamu? Keren, tepuk tangan buat Pak Alvin ya. Betul,
Yang namanya melayani itu dua-duanya. Ya, tamunya tidak dibiarin sendirian, ditemani. Ini bagian keramahan juga ya Bapak Ibu ya. Pentingkah Marta sibuk di dapur? Penting enggak? Penting. Nanti tamunya kencot ya. Tamunya lapar, tamunya enggak dapat suguhan apa-apa. Itu juga penting. Jadi kalau Tuhan Yesus melihat Marta ingin melayani dengan cara menyiapkan konsumsi dan minuman di dapur, itu keren. Tapi yang dilakukan Maria juga keren, mendampingi, menemani tamu, sehingga tamu itu tidak celingak-celinguk sendirian, gitu ya. Menarik Bapak Ibu, dua-duanya sedang berperan aktif melayani. Nah, persoalannya apa? Ini persoalannya. Yuk kita baca ayat 40 sampai dengan ayat 42 ya. Mari kita ucapkan firman Tuhan sama-sama begini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ibu bapak, saudaraku, di mana letak kekacauan, di mana letak awal persoalan masalah ini? Ya, andai kata Marta fokus menyiapkan makanan dan minuman untuk sang tamu, itu keren. Ya. Tapi kemana fokusnya Marta, Bapak Ibu? Lihat saudaraku, kok duduk enak-enakan, aku kok dibiarin capek sendirian. Perhatikan gambar ini. Marta sampai menegur Tuhan Yesus. Guru, apakah engkau tidak peduli kalau adikku membiarkan aku sibuk capek di dapur kayak gini? Menarik. Ini pasti ngomongnya sudah tidak ramah lagi ya Bapak Ibu ya. Ini pasti sambil bersungut-sungut, sambil mencucu, sambil marah-marah, sambil jengkel. Kok enak banget dia duduk terus, aku yang di belakang. Bapak Ibu melihat Marta yang marah-marah. Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Lihatlah. Ternyata Tuhan Yesus justru menasihati Marta. Kata-kata Tuhan Yesus itu luar biasa. Ketika saat itu dalam kejengkelan, Marta berkeluh kesah, Marta uring-uringan, Marta cemberut, Marta jengkel. Tuhan Yesus melihat ada apa dalam diri Marta ini. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, menarik sekali bila kita memperhatikan bagaimana sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur Marta. Tuhan Yesus mengatakan apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Coba, kata-kata ini juga sedang ditujukan buat kita semua. Nama kita disebut pakai nama personal kita, nama pribadi kita diulang-ulang. Andai kata saat itu Tuhan Yesus berkata pada saya, Stefanus, Stefanus, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Sebenarnya
Berapa sering ya kita ini gampang khawatir, overthinking, mikirnya berlebihan, sampai bikin susah hati sendiri. Kunjungan, pertemuan yang mestinya itu penuh canda tawa, kegembiraan di suasana rumah, di ruang tamu, mestinya itu bisa saling bercerita, dengar dengan sangat asik, tapi malah jadi uring-uringan. Ya, gara-gara khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta ditegur. Ya, disinilah letak persoalannya. Saya jadi ingat Bill Gates. Bill Gates mengatakan apa? Menulis kata-kata yang keren. Don't compare yourself with anyone in this world. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan siapapun di dalam dunia ini. Ya. If you do so, you are insulting yourself. Kalau engkau melakukan hal ini, ya berarti engkau sedang menyakiti dirimu sendiri. Ya. Suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu sama artinya sedang menyakiti diri sendiri. Bapak Ibu, saudaraku, benarkah bahwa membanding-bandingkan diri itu bakal menyakiti diri? Betul banget. Coba Marta itu fokus, bikin kue sambil senyum, bikin minuman dengan gembira, ya pasti nggak akan sakit hati ya. Tapi gara-gara menoleh dan membandingkan lihat adiknya, langsung sakit hati. Ya, kok dia penak banget ya, kok dia nyantai, aku sibuk kayak begini. Jadi hari ini firman Tuhan menegur saudara dan saya. Jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, dibanding-bandingkan juga enggak enak, membanding-bandingkan juga enggak enak. Setuju Bapak Ibu? Ya, itu nyakiti diri sendiri. Ya, mana buktinya? Kalau kita ternyata kadang drama, suka nyakitin. Lihat video ini. Ibu bapak saudaraku, boleh diulang sekali lagi videonya? Kita lihat. Anak kecil ini pura-pura nyuntik sendiri pakai pulpen. Terus pura-pura nangis. Ya. Sukanya menyakiti diri sendiri, sukanya cari perhatian, sukanya sedang menunjukkan aku ini korban, gitu loh Bapak Ibu ya. Bukankah hidup seringkali seperti itu? Ya. Dan ini ditegaskan sekali lagi. Bagaimana sungguh-sungguh Tuhan mau menegur. Ya. Bapak Ibu, saya mau menunjukkan pelajaran apa yang kita bisa temukan dari kisah ini. Lihatlah. Saudaraku, kita melihat ketika kesibukan pelayananmu geser, pindah fokus, bukan fokus pada Tuhan Yesus, maka pada suatu titik hidupmu akan yang pertama burn out. Engkau merasa lelah dan frustrasi. Kalau engkau tidak memandang Tuhan Yesus, maka suasana hatimu akan burn out. Aku udah habis-habisan, aku udah capek, aku lelah, pelayananku kurang apa lagi. Kalau mulai bergeser fokus pindah dari Tuhan Yesus. Atau akibat yang kedua, kalau mulai jauh pandangannya dari Tuhan Yesus, maka hidupmu akan blame out. Hidupmu akan gampang menyalahkan pihak lain, gampang iri, dan itu yang dilakukan oleh Marta. Ya, untung namanya bukan Marta Dirja.
Namanya berhenti sampai di Marta saja. Ya, Marta mulai gagal fokus. Katanya mau melayani Tuhan, tapi kok membandingkan dengan saudaranya sendiri. Ini bukan orang lain loh, ini adik yang disayang loh. Tapi ketika membandingkan diri, langsung rasanya aku capek, aku frustrasi, aku dewekan, aku sendirian kerja kayak gini. Ya, padahal bukankah bikin kue, bikin minuman itu pekerjaan yang ringan dan menyenangkan bagi para wanita ya. Melakukan itu kalau hatinya seneng pasti juga akan cepat selesai. Bahkan beberapa ibu bercerita, Pak Pendeta tahu enggak? Kalau seorang istri masak, hatinya gembira, masakannya jadi enak banget nanti katanya. Ya, tapi kalau masak sambil cemberut, sambil jengkel, masakannya rasanya ndak karu-karuan. Ya, nah Bapak Ibu saudaraku, lihatlah senyum atau tidak menurut gambar ini terletak pada soal hati, soal cinta, soal sayang. Ya, kalau rasa sayang itu kecil, perhatikan gambar yang di pojok itu ya. Hatinya kecil, bibirnya cuman garis lurus, nggak ada senyumnya, ya datar. Tapi kalau cintanya gede, itu bisa narik garis mulut yang datar, jadi lengkung penuh senyuman. Setuju? Seberapa besar cintaku pada Tuhan, itu akan mempengaruhi keramahan dan senyumanku. Seberapa sayang aku merasa dicintai Tuhan, aku kepingin membalas cintanya Tuhan. Capek nggak apa-apa, bangun pagi-pagi harus berangkat ke Bumiayu, nggak masalah. Karena aku sudah disayang Tuhan banget-banget. Aku ingin bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, gambaran kasih itu membuat kita bisa tersenyum bahagia. Bukankah hidup ini sebenarnya indah? Lihat gambar bapak yang satu ini. Dia duduk di trotoar di depan jalan. Dia homeless, nggak punya apa-apa. Ya, tapi kalau aku merasa masih bisa hidup, masih bisa makan walaupun nggak punya rumah, kayaknya aku masih bisa menggambar loh ya. Jadi digambarlah Bapak Ibu, keren banget nih. Temboknya digambar seolah-olah baru selonjor duduk di sofa. Ya, keren ya. Biar kelihatan terang aku coba gambar lampu. Biar ini jadi kayak tembok ruang tamu, aku pasang gambar foto-foto pakai figura. Wih, keren banget nih. Padahal sebenarnya nyata-nyatanya cuman duduk di trotoar gitu ya. Tapi kalau yang dibayangkan dalam pikiran itu indah, hidup itu jadi indah, bisa menikmati, bisa tetap tersenyum, bisa tetap bahagia. Nah, hari ini saudara dan saya diajak membangun kehidupan gereja yang macam apa? Gereja yang ramah. Bapak Ibu, rindu banget nih GKI Bumiayu menjadi gereja yang ramah. Penerima tamunya hatinya dipenuhi sayangnya Tuhan. Nyambut tamu ya tersenyum bahagia. Ya, ketemu teman duduk di kiri kanan gereja, aku yang akan ngajak salaman duluan. Aku yang proaktif mengajak bersalam-salaman, hangat banget. Karena aku sudah disayang Tuhan, aku jadi ramah. Bapak Ibu bayangkan, kalau GKI Bumiayu adalah gereja yang ramah, semua orang yang kebaktian di gereja ini ramah, hasilnya apa? Gereja ini akan dikenal.
Ini gereja yang sejen, beda dengan orang-orang di luar sana. Di gereja ini penuh dengan persaudaraan, penuh dengan keakraban dan keramahan, akan mengundang banyak orang bergabung. Lalu apa tugasku? Ini tugas kita. Seperti pensil warna ini, ketika diraut, pensil warna ini ditata begitu indah. Tugasku ikut mewarnai GKI Bumiayu. Bahwa di gereja ini ada kasih Tuhan yang harus aku ceritakan. Bahwa di gereja ini ada kasih Tuhan yang membuat hatiku ramah dan hangat. Tapi mungkin ada di antara kita mengatakan, Pak Pendeta, hidup kan sulit. Ya, orang kirim kata-kata gini ke saya, Bapak Ibu. Hidup itu tidak semudah nyeplok endok, katanya. Ya, hidup itu tidak segampang bikin telur diceplok itu ya, Bapak Ibu ya. Ya benar, hidup memang tidak semudah nyeplok endok, saya setuju. Tapi justru di dalam Tuhan, aku bisa tetap kuat dan bahagia. Amin. Kita lihat bagaimana orang-orang kadangkala sampai frustrasi. Coba lihat apa yang dilakukan ibu ini. Yang bisa mabok bukan cuman bapak-bapak ya. Aku juga bisa mabok karena hidup ternyata tidak semudah nyeplok endok, katanya ya. Bukan cuman tante ini ya, tapi juga mbah ini ya, ikut-ikutan ya. Aku juga bisa kok mabok, hidup kok sulitnya begini. Tapi beda dengan anak Tuhan yang dipenuhi kasih Tuhan. Bagaimana hidupnya jadi penuh semangat. Lihatlah nenek yang satu ini. Kalau lihat di cermin, aku merasa Tuhan itu sayang banget padaku. Aku selalu bisa tersenyum bahagia. Hidupku penuh semangat. Bahkan kita lihat di belakang sana itu ada anak remaja sedang bertugas di tim multimedia. Ya, Kak, besok kalau tua tetap aktif di tim multimedia kayak begini ya Kak. Tuh ya, mbah-mbahnya juga tetap aktif pakai laptop. Gitu ya Kak ya. Ayo tetap melayani Tuhan, penuh sukacita. Bahkan saya kagum dengan seorang Kristen yang dari Jawa Tengah. Dia tulis kata-kata yang keren. Kata-katanya apa? Seberat apapun sebuah masalah, jika ditambah kata ora di depannya, jadi ora masalah. Ya, tapi ora itu kan dalam bahasa Latin artinya berdoa. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Seberat apapun masalah hidupmu, ditaruh di depannya dengan doa, benar-benar ora masalah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Di dalam Tuhan aku masih bisa ramah, aku enggak gampang marah-marah. Saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kisah cerita tentang suatu hari ada seekor anak anjing kecil mungil. Dia sedih, berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Kenapa ya aku kok diciptakan Tuhan jadi anjing kecil kayak gini saja? Aku lihat binatang kuda yang ada di kandang itu kok kayaknya bahagia. Coba aku tanyai binatang kuda ini. Kuda, apa bahagiamu? Kuda mengatakan apa? Jelas aku bahagialah. Pemilik ladang ini sangat mencintai aku lebih dari binatang yang lain. Kok bisa? Iya, karena aku yang selalu diajak mengangkat barang-barang yang berat, ditaruh di punggungku. Lah kalau kamu, anjing kecil gitu apa gunanya? Anjing kecil ini sedih. Ya. Apa yang dilakukan anjing kecil ini? Segera ia pergi mendatangi tempat sapi. Dia tanya lagi pada binatang sapi itu,
Sapi, pasti kamu bahagia ya, jadi binatang yang dipelihara oleh yang punya ladang ini. Ya jelaslah, jawab sapi. Bagaimana saya ini binatang yang paling terhormat. Karena saya bisa menghasilkan keju dan mentega serta susu segar yang dipergunakan untuk kebutuhan makanan yang punya ladang ini. Lah kalau kamu anjing kecil, apa gunanya hidupmu? Anjing kecil itu sedih meninggalkan tempat sapi itu. Dia segera pergi mendatangi seekor domba yang baru asik makan rumput di situ. Kepada domba dia bertanya, apakah kamu binatang yang bahagia di sini? Jelas, aku bahagia. Kenapa kok kamu bahagia? Karena aku punya kedudukan yang penting di kandang ini. Apa sebab? Sebab aku bisa menghasilkan wool. Bulu-buluku ini bisa jadi baju hangat, jaket yang tebal, pakaian yang hangat di musim dingin. Lah kalau kamu anjing kecil, apa gunamu kamu hidup di sini? Anjing kecil ini pun sedih. Apa yang terjadi? Kayaknya semua binatang menolak aku loh. Coba aku datang pada seekor ayam. Dia datangi ayam. Ayam betina ini ditanya, apakah kamu bahagia di sini? Ya jelaslah aku bahagia. Aku kan bisa membangunkan pemilik ladang kalau pagi-pagi. Bahkan aku bisa menghasilkan telur. Lah kalau kamu gunanya apa? Jadi anjing kecil yang tidak ada gunanya. Sedih, merasa ditolak. Anjing kecil ini kemudian pergi mendatangi seekor kucing yang ada di sana. Apa yang ditanyakan pada kucing? Aku adalah binatang yang berguna. Karena aku bisa menangkap tikus-tikus yang mengganggu di ladang ini. Kalau kamu anjing kecil, apa gunanya kamu hidup di sini? Bapak Ibu, saudaraku, anjing kecil ini merasa aku sedih. Aku rasanya pengen marah, rasanya hidupku nggak berguna. Akhirnya dia melihat ke sebuah kandang anjing besar. Apa yang dia temukan? Lihatlah. Kandang anjing penjaga ini ternyata ada anjing yang berjaga-jaga di situ. Dia tanya, kita sama-sama anjing. Apakah hidupku berguna di tempat ladang peternakan ini? Anjing besar itu berkata kepada sang anjing kecil, memang benar, badanmu terlalu kecil, nak. Tapi kamu tahu enggak? Kamu bisa loh tetap tampil menarik asal kamu ramah. Ya, kamu bisa loh tetap tampil menarik kalau hidupmu bisa membuat yang punya ladang pertanian ini gembira. Apa yang terjadi, saudaraku? Betul. Sekarang anjing kecil yang biasanya sedih, bersungut-sungut, marah-marah, sekarang berubah penampilannya. Ini yang dia lakukan. Sekarang dia selalu menyambut yang punya rumah. Kalau datang dia guling-guling, ya dia ajak untuk meloncat, ada dalam rangkulan sang pemilik ladang itu. Dan pemilik ladang itu mengatakan apa? Meskipun saya pulang sampai tempat ini badannya capek, tapi capekku langsung hilang lenyap. Karena kamu menyambut aku dengan gembira dan mesra seperti ini. Ya, kamu sungguh yang paling berharga di tanganku. Ya, kamu binatang yang paling aku cintai. Tidak ada binatang lain yang aku gendong-gendong kecuali kamu, nak. Bapak Ibu, saudaraku, Tuhan juga bersikap seperti itu. Siapapun kita, apapun peran kita, jangan merasa kecil dan hidupku tidak ada gunanya. Siapa bilang? Ya,
Tuhan mau hidup kita itu bahagia. Tuhan mau hidup kita itu ramah. Itu sebabnya hari ini GKI Bumi Ayu mengajak saudara dan saya. Yang penting ramah, bukan marah. Setuju? Kalau setuju, ayo kita bangkit berdiri. Kembali kita nyanyikan lagu Kasih tadi ya Bang. Nyanyi dengan penuh semangat. KASIH. Kita nyanyi dengan penuh kegembiraan. Demikian. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. KASIH. Kasih, 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 kasih. Bikin tanda kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Puji Tuhan. Biarlah musik memainkan dengan lembut. Ayo kita berdoa bersama. Tuhan, ajari kami memiliki kasih yang sabar. Tuhan, ubah hidup kami biar tidak gampang marah-marah. Ajari kami gembira, menunjukkan wajah yang ramah. Ajari kami melakukan kasih-Mu. Kami siap pulang membawa firman-Mu. Jadi berkat di rumah tangga kami. Jadi berkat di tempat pekerjaan kami. Jadi berkat dalam pertemanan kami. Kami siap ya Tuhan, membawa kasih cinta-Mu. Kami memuji Tuhan. Kami siap membawa keramahan. Dan ajari kami tidak gampang marah-marah. Diberkatilah gereja-Mu GKI Bumi Ayu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau membangun kasih cinta-Mu. Haleluya. Amin. KASIH. Kita gandeng tangan sama-sama ya. Ayo gandengan tangan sama-sama. Mari kita gandengan tangan. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Gandengannya diangkat. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Bikin simbol hati. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Amin. Silahkan duduk saudaraku. Inilah sebuah persembahan lagu Ku